Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Mauladi dengan NIM 18070, Pendidikan Teknik Mesin, dan pada mata kuliah Teknik Pengecoran Logam. Dan saya di sini akan membuat video dan penjelasan resume sandcasting dikhususkan untuk pasir. Nah, di sini pada pengenalan ya, menurut jenis cetakannya, proses pengecoran logam itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu cetakan sekali pakai dan cetakan permanen ya. Pada proses pengecoran cetakan satu kali, cetakan akan dikorbankan untuk menghilangkan cetakan. Pada pengecoran cetakan satu kali, cetakan dikorbankan untuk menghilangkan cetakan untuk membuat banyak coran. Oleh karena itu, metode ini memiliki keunggulan alami dalam hal produktivitas yang lebih tinggi. Pertama, itu ada sandcasting. Pengecoran pasir itu adalah proses pengecoran yang paling banyak digunakan dan terhitung sebagai sebagian besar dari total tonase pengecoran. Pengecoran pasir juga disebut pengecoran pasir, melibatkan penuangan logam cair ke dalam cetakan pasir, mengeras logam, dan kemudian memecahkan cetakan untuk melepaskan pengecoran. Kemudian pengecoran harus dibersihkan dan diperiksa. Terkadang perlakuan panas diperlukan untuk meningkatkan sifat metalurginya. Nah, di sini di gambar ada langkah-langkah proses pengecoran pasir. Yang paling pertama itu adalah dimulai dari prepare of sand, bisa langsung core making, terus atau pattern making, lalu masuk ke mold making. Habis itu kita ke pouring ya. Sebelum ke pouring itu ada raw material yang dilelehkan ya, dimeltingkan, lalu dimasuk di pouring. Nah, setelah terjadinya pouring maka harus didiamkan dulu sehingga terjadinya solidification dan cooling, dan baru kita lepas dari sand mold-nya yang udah kita buat nih di prepare of sand, pour making atau pattern making. Nah, lalu kita bersihkan, di cleaning and di inspection, kita lihat apakah ada cacat atau tidak. Lalu kita akan mulai ke finishing casting. Nah, finishing casting ini bisa dilakukan dengan proses pemesinan. Nah, di sini saya akan membahas pasir ya. Sand casting ini memiliki komponen diantaranya pasir ya. Ukuran butirannya 0,02 mm sampai 0,2 mm. Kok bisa tahu ukuran butiran pasir gimana caranya? Caranya itu adalah dengan mengukur menggunakan sebuah alat yang bernama ayakan. Nah, ayakan ini memiliki ukuran lubang yang berbeda-beda. Nah, lubang dari ayakan ini menggunakan ukuran mesh ya, MESH mesh. Nah, ukuran mesh ini terbagi banyak, dimulai beberapa angka, ukuran 1, ukuran 2, ukuran 3, lalu di-convert ke milimeter, bisa juga langsung ke inci gitu. Lalu ada ke kriteria ya. Kriteria ada kasar, medium, dan halus. Nah, kasar ini 50% butiran, lebih besar dari 0,2 mm. Medium 45% butiran, 0,1 sampai 0,2 mm. Halus 40% butiran, 0,06 meter, 6 mm sampai 0,1 mm. Nah, pasir ini juga ada jenis-jenisnya untuk proses pengecoran. Misalnya 3 jenis. Pertama itu ada silika, ada zirkon, ada kromit. Nah, untuk silika itu adalah biasanya digunakan di hampir seluruh pengecoran logam dengan pasir cetak ya. Karena silika ini sangat mudah sekali untuk didaur ulang pasir silika ini. Lalu ada zirkon, digunakan sebagai passing sand atau campuran dengan silika pada proses pengecoran baja. Lalu ada kromit yang digunakan passing sand atau pengecoran silika pada proses pengecoran baja. Biasanya jika zirkon dan kromit itu digunakan untuk cetakan inti ya, untuk cetakan inti, membuat cetakan inti. Lalu 2, bahan pengikat. Nah,
Bahan pengikat ini ada 3, ada bentonit, ada semen, ada resin. Nah, pertama bentonit. 1, kalsium bentonit. 2, natrium bentonit berbentuk seperti tepung putih kelabu yang menjadi licin bila dicampur dengan air. Lalu ada semen. Semen dibagi menjadi 2, ada semen Portland, lalu ada semen putih. Nah, lalu ada air kaca, Na2O, SiO2, H2O, berbentuk cairan kental yang berwarna bening menjadi warna putih-putihan. Lalu 4, ada resin. Resin dibagi menjadi 2, ada hot box resin, ada cold box resin, dibagi menjadi 3, ada no bake resin. Berbentuk cairan encer berwarna coklat, bening, sampai gelap, dan memiliki bau yang sangat tajam, yang umumnya terdiri dari 3 komponen yang harus dicampurkan, yaitu resin, pengeras, hardener, dan reaksi katalisator. Nah, 3, ada bahan tambahan untuk melakukan proses pengecoran dibutuhkan ke dalam pasir cetak untuk memperoleh karakteristik. Itu A, meningkatkan kehalusan pada permukaan coran, itu ada kulit, coal dust, dan debu arang. Tambahannya, lalu meredam tegangan akibat pemuaian pasir salika, itu adalah ada serbuk gergaji dan tepung-tepungan. C, meningkatkan mampu alir gas, itu ada zirkon, ada formit. Kalau D, meningkatkan mampu alir gas, ada tepung-tepungan, ada serbuk gergaji. Lalu ada meningkatkan kemudahan untuk hancur, ada tepung-tepungan, gula tetes, 3, serbuk gergaji. Jenis-jenis pasir cetak, pertama ada green sand. Nah, green sand ini biasanya dipakai untuk proses pengecoran yang sekiranya bisa dibongkar, lebih mudah dibongkar. Terdiri dari tadi pasir silika. Nah, pasir silika itu paduannya betonit itu 7,5% sampai 9%, dalam aktif air 3,5% sampai 45%. Nah, sisanya pasir silika itu ada 86,5%. Nah, gold dust digunakan pada pengecoran besi dengan berat tuang sampai 200 kg FC atau 150 kg FCD. Karakteristik pertama, pengerasan dicapai melalui pemadapan baik manual ataupun masinal. 2, mudah dibongkar. 3, kemampuan daur ulang yang sangat baik. Ada cetakan dicor segera mungkin. Lalu ada C2, proses. Nah, terdiri dari pasir silika baru. Nah, di sini ada air kaca 2% sampai 5%, aditif berupa backdown agent atau sejenisnya untuk meningkatkan kemampuan untuk hancur dan digunakan untuk membuat inti dalam batasan yang sempit. Juga cetakan karakteristiknya, 1, pengerasan yang diperoleh melalui pemadatan secara manual maupun masinal yang kemudian direaksi dengan gas CO2. 2, memiliki kekerasan tinggi. 3, permukaan harus di-coating untuk menghasilkan permukaan coran yang baik. 4, dapat disimpan di tempat yang kering selama beberapa hari sebelum nantinya akan dicor. Kemampuan cor yang buruk, kemampuan daur ulang yang buruk. Lalu ada C, semen proses, terdiri dari pasir silika. Paduannya itu adalah semen 7% sampai 10%, air 4% sampai 8%, gula tetes 3,5%, sisanya adalah pasir silika, dan digunakan pada pengecoran besi maupun baja dengan berat tuang yang besar, ya, big foundry. Karakteristiknya, 1, pemadapan dilakukan secara manual, kekuatan tekan yang dicapai 150 Newton per cm persegi setelah 24 jam ditempatkan di udara terbuka. 3, permukaan harus di-coating untuk menghasilkan permukaan coran yang baik. 4, kemampuan hancur buruk, dapat disimpan lama sebelum dicor. Kemampuan daur ulang cukup baik. 4, ada no bake proses, terdiri dari pasir silika, resin, furan, fenolik yang sesuai dengan spek hardener atau katalisnya, tergantung pada kecepatan pengerasan yang diinginkan. Digunakan pada proses
pengecoran besi maupun baja dengan ukuran kecil sampai besar. Nah, karakteristiknya satu, pemadatan ringan dilakukan manual secara selama maksimum 15 atau dapat diperpanjang. Kekerasan maksimum dicapai setelah 6 jam. Kualitas permukaan coran selama 6 jam. Lalu ada cold box proses. Nah, kalau cold box terdiri dari pasir silika, campuran resin penol, dan isocianat. Umumnya disebut komponen 1 dan komponen 2 yang memiliki perbandingan 1:1 sebanyak 0,8% sampai 1,3%. Gas amoniak dengan katalisator 0,05% sampai 0,2% digunakan sebagai pasir inti. Untuk ukuran kecil sangat tipis karakteristiknya, satu pemadatan dilakukan secara masinal dengan kursorter mampu alir sangat baik sehingga mampu mengisi bagian kotak inti yang tipis. Kekerasan maksimum langsung dicapai setelah hembusan gas amoniak. Lalu ada hot box proses terdiri dari resin puran maupun penol 1,5% sampai 2%, hardener 0,2% sampai 0,25%. Digunakan untuk membuat inti yang berukuran kecil. Karakteristiknya, satu, kotak inti harus terbuat dari logam. Dua, pemadatan ringan dilakukan secara manual maupun masinal. Tiga, pengerasan dilakukan secara pemanasan. Empat, bila disimpan beberapa lama, ketahapan patah dapat meningkatkan sampai 800 Newton per cm. Lalu ada resin koatsen RCS, terdiri dari pasir silika ataupun zirkon resin, penol, resin resol, ataupun novolak, alkohol, dan air. Seluruh bahan dicampur dan dikeringkan dengan cara pemanasan sehingga diperoleh butiran pasir yang terselubungi dengan resin. Karakteristiknya, pemadatan tidak diperlukan. Dua, pengerasan dicapai dapat dengan pemanasan dengan temperatur 200 Celcius. Kekuatan maksimum langsung dan dicapai setelah mengeras, dapat disimpan lama sebelum pengecoran dan lain-lain. Lalu terakhir ada oil bentonite binder sand atau disingkat OBB. Terdiri dari pasir silika, bentonit, minyak, litif, besi oksida, Fe2O3, merupakan pasir cetak green sand bebas air yang digunakan sebagai pasir muka passing sand yang mendapat kualitas permukaan yang baik. Karakteristiknya satu, pengerasan dicapai dengan pemanasan dengan temperatur 200 derajat Celcius, mudah dibongkar maupun daur ulang yang buruk. Cetakan dicor harus segera mungkin, kualitas permukaan coran yang baik. Itu saja dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mempelajari teknik pengecoran logam. Jika ada salah kata ataupun salah materi, tolong dikritik, tolong diberi saran, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.